seorang perempuan yang mengubah tantangan menjadi peluang. Dia adalah Ibu Milan. Apa kabar, Bu Milan? Alhamdulillah baik, Pak. Tantangan menjadi peluang. Ya, Tantangan yang selama ini dihadapi di Tanjung Kramat. Ya. Tempat Ibu membesarkan usaha itu seperti apa? jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa di kami salah satu kelurahan yang ada di ujung kota. Jadi salah satu kelurahan yang ada di ujung kota, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kramat, itu kami tempatnya di pesisir pantai, dan akses untuk menuju ke kota itu mungkin dibilang lumayan, karena jalannya yang begitu tanjakan. Ya. Kemudian mau apa-apa itu kita harus ke kota dulu, Pak. Walaupun sudah punya handphone, ya, sudah punya jaringan dari sana, cuman untuk aktivitas apa itu kita harus ke kota, aktivitas perbankan dan aktivitas lainnya itu kita harus ke pusat kota dulu. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi Ya, oleh warga ya, Tanjung Kramat. Kramat. Dan kalau Tanjung Kramat itu sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Pekerjaan utamanya itu adalah nelayan. Ini peluangnya. Iya, tidak punya pekerjaan di Tanjung Kramat, mereka tidak punya pekerjaan sampingan ketika mereka tidak akan turun melaut. Begitu. Jadi dan istri-istri nelayan ini, saya adalah anak nelayan, Pak. Saya adalah anak nelayan dan alhamdulillah dari sekian masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Kramat itu tidak semuanya bisa mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang sarjana. Selain itu, sebagai seorang anak nelayan yang Ya. lahir dari Tanjung Kramat, apa yang paling berkesan setelah Ibu sampai di tahap ini, di level nanti kita akan cerita, tapi apa yang paling membuat Ibu, wah ini tidak boleh mudah lupa begitu sebagai seorang anak nelayan? Ya, yang sangat berkesan adalah jeripayah upaya dari orang tua saya menyekolahkan saya sampai ke tingkat sarjana. Dan itu yang mungkin tidak didapatkan oleh anak-anak nelayan seperti saya pada umumnya. Ya. Saya kalau cerita tentang pengorbanan orang tua, sedih juga, Pak. Ya, saya paham bagaimana perasaan. Mereka sehat, Bu? Bapak, Ibu? Ibu alhamdulillah sehat, cuman kalau ayah itu 2011 sudah meninggal. Dan saya sebagai anaknya, saya guru, Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sudah mencintai aktivitas saya sampai saat ini. Itu adalah usaha yang dirintis oleh almarhum papa saya. Usaha apa itu? Supplier ikan. Supplier ikan. Ya. Dan ini yang kemudian membuat Anda dikenal di mana-mana karena usaha itu. Iya, papa saya supplier ikan tuna yang dia itu ikannya mungkin dijual hanya secara lokal saja, Pak. Tapi alhamdulillah karena kami anak-anak muda milenial yang sudah tahu tentang digital, jadi kami memasarkan ikan tuna ini alhamdulillah bisa sampai ke luar daerah, ke luar provinsi Gorontalo. Kapan itu Anda melihat potensi tersebut kemudian memanfaatkan Ya, itu? 2019, jadi saya awal memulai supplier ikan tuna ini dari 2015. 2015. Iya, jadi saya menikah 2013. 2015 saya melihat peluang itu bahwa kita tidak bisa hanya menjual ikan di sekitaran Gorontalo saja. Yep. Sementara kan ikan tuna ini saya suka lihat-lihat di YouTube, suka lihat-lihat di media sosial bahwa ikan tuna ini kan ikan mendunia, Pak, bisa diekspor sampai ke luar negeri. Dan saya memanfaatkan jaringan sosmed itu. Alhamdulillah 2019 kami bisa dapat bayar langsung dari dari dia ekspornya ke Jepang sama Singapura, tapi saya kirimnya cuma sampai sebatas Jakarta karena pengiriman ekspor itu kan dia punya ini, Pak, punya
sertifikat-sertifikat yang harus kita penuhi. Betul. Nah, jadi kalau untuk eksportir itu kita harus punya sertifikat HACCP. Kalau saya kan sertifikatnya baru BRCPIB Pak, Betul. jadi baru secara lokal. Jadi dia produknya Ibu Milan sampai ke Jakarta, baru oleh Jakarta kemudian baru disebar ke Ya, Jepang, disebar ke Singapura. Jepang, Artinya ke Singapura. produknya sudah ada di sana. Iya, alhamdulillah ikan kami yang dari Kelurahan Tanjung Kramat itu sudah bisa dinikmati sampai di meja konsumen yang ada di luar negeri. Selain orang Dan itu tuanya, yang membuat saya bangga, Pak. ya, you're so proud, Ibu sangat bangga. Iya. Selain orang tuanya, apa yang membuat kemudian Ibu merasa tertantang, merasa oh ini saya harus bergerak? Ya, jadi 2019 saya punya nelayan binaan, ada beberapa perahu, nelayan binaan saya kurang lebih 20 perahu yang khusus nelayan tangkap tuna, Pak. Nah, 2019 Tuna saja? Iya, khusus nelayan tangkap tuna. Jadi hampir setiap hari saya bisa mengirim sampai berkilo-kilogram tuna, sampai berton tuna saya kirim ke Bali, ke Makassar, ke Jakarta. Jadi saya sudah punya cabang-cabang buyer yang ada di provinsi Indonesia. Menemukannya seperti apa, Bu? Kalau mau dari tahu. media sosial Media tadi. sosial saja, satu-satunya? Iya, jadi Oh begitu ya? memanfaatkan ini Pak jaringan. Jadi karena kami suka penasaran ya, jadi membuka-buka channel YouTube, membuka website. Jadi kami dapat. Dan saya sebelum saya standby di Gorontalo, itu sebelumnya saya mengambil pendidikan S2 di Jakarta. Jadi kurang lebih saya tinggal di sana itu kurang lebih 4 tahun dan pengalaman itu yang kemudian membuat saya pulang ke kampung, saya harus ada gerakan yang harus saya buat. Ini menarik, di saya Kelurahan Tanjung penasaran. Kramat. Pengalaman apa yang Ibu dapatkan selama studi itu sehingga wah saya harus buat sesuatu ini untuk Tanjung Kramat? Saya selama studi di luar daerah, saya bukan hanya istilahnya mahasiswa apa ya, yang dari kosan, kampus kos, tidak. Setrika. Oh tidak, kalau saya di sana saya memanfaatkan, saya tinggal di sana itu saya memanfaatkan mencari pengalaman, saya berteman dengan orang-orang Jawa di sana. Nanti tolong cerita Agar lagi bisa bagaimana pengalaman Ibu Ya. dengan teman-teman di Jawa. DP Kopi sebelum dingin mau minum. Oh iya, Silakan. terima kasih. Teman ngopi, kita masih minum kopi sama-sama dengan Ibu Milan. Iya. Ternyata pengalaman studinya membuat Ibu kemudian mau membawa sesuatu untuk Tanjung Kramat. Iya. Pergaulan dengan teman-teman di Jawa selama masa studi membuat Ibu merasa bahwa saya harus bikin sesuatu. Iya Pak. Dan saya boleh kita sama-sama bisa kasih gambaran ke Iya. teman ngopi seperti apa hasil binaannya itu. Hasil Iya. ngobrol dengan teman-teman di luar kota. Seperti apa Tanjung Kramat Iya, sekarang? jadi karena saya backgroundnya aktivitasnya adalah perikanan, walaupun saya studinya adalah guru, tapi saya memutuskan untuk berhenti mengajar itu karena melihat peluang di Kelurahan Tanjung Kramat itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena mereka harus butuh orang yang bisa menggerakkan ekonomi mereka, kemudian cara berpikir mereka. Dan kan selalunya orang tua itu kalau menyekolahkan anak itu pengennya kalau sudah sarjana selesai lulus kerja. Iya. Kerja di perkantoran, kerja jadi guru dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil keputusan bahwa saya sampaikan kepada ibu, saya mau meneruskan bisnis almarhum papa, tapi dengan pengelolaan yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan. Nah, akhirnya saya melihat peluang sampai saya membentuk salah satu kelompok yang namanya Poklasar, kelompok pengolah dan pemasar perikanan itu karena suami-suaminya ini dia ketika turun melaut mereka dapat tangkapan ikan tuna. Nah, ikan tuna ini ketika masuk ke tempat saya itu diloin, Pak. Istilahnya diloin. Jadi Apa itu? diloin itu dibelah, Oke. dipotong. Nanti yang dikirim itu tinggal dagingnya saja, Pak.
Jadi ada buangan-buangannya, tetelan-tetelan tuna Ya. yang terbuang, yang mereka hanya jual secara segar saja di TPI, Ya. di tempat pelelangan ikan, atau dikonsumsi di masyarakat sekitar. Ya. Dari situ saya berpikir, ini kalau kita bikin pengolahan, ini bisa menambah nilai ekonomi untuk para istri-istri nelayan. Nah, saya melihat istri-istri nelayan ini mereka tidak punya pekerjaan, Pak. Tidak punya, selain ya jadi ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan yang maksudnya menghasilkan uang. Karena mereka sehari-harinya itu hanya menunggui suaminya datang melaut, melayani suaminya turun melaut. Dan setelah itu duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, cerita-cerita. Nah, ibu-ibu ini saya bikin aktivitas taklim. Majelis taklim. Taklim dulu begitu? Iya, taklim dulu, majelis taklim. Jadi, tapi tidak hanya sebatas itu ya. Saya berpikir kalau cuma taklim, mereka tidak punya uang, nanti kan akan terganggu ya. Sementara mengaji, anaknya minta uang jajan. Nanti suaminya lagi stres kalau tidak turun melaut. Karena Pak, di sana itu ada musim. Ada musim ombak, musim angin, nanti kan tidak bisa turun melaut ya. Nah, itu maksud saya membuat salah satu kelompok poklasar ini agar mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk ketika suami mereka tidak turun melaut. Jadi taklim dulu, baru taklim dulu, kemudian jadi poklasar. Jadi poklasar. Jadi setelah jadi poklasar apa yang dilakukan? Nah, di taklim ini, jadi ibu-ibu bukan hanya sekedar mengaji, Pak. Jadi nanti ada pekan berikutnya mereka ikut pelatihan. Pelatihan apa bikin. saja? Nah, awalnya kami bikin pelatihan pembuatan nugget ikan tuna. Dari tetelan-tetelan tadi, buangan-buangan itu. Iya. Semuanya bahan dasarnya adalah tuna? Iya, bahan dasarnya adalah tuna. Nah, alhamdulillah setelah saya iseng-iseng, saya posting di media sosial lagi, banyak yang komen, Pak, yang inbox, "Oh Milan, kamu sudah jualan nugget, kamu jualan." Awalnya kita bikinnya nugget, Pak. Saya bilang, "Oh ya, saya kalau ada yang mau beli, saya mau produksi." Saya langsung terima tantangan itu karena saya berpikir kan ada ibu-ibu di belakang saya nanti yang bisa saya berdayakan mereka, pemberdayaan. Nah, ibu-ibu ini bagaimana? Semangat atau? Semangat, Pak, alhamdulillah, karena mereka ini sebenarnya mereka punya apa ya? Punya semangat untuk berkegiatan seperti itu. Cuman kan mereka tidak tahu ya jalurnya untuk memulai usaha itu seperti apa. Ketika ada produk nanti jualnya nanti kemana. Nah, itu yang saya yang memfasilitasi itu. Produknya nugget. Ada yang lain lagi? Iya, jadi awalnya kita bikin nugget. Kenapa kita bikin nugget? Karena saya melihat bahwa nugget ini punya peluang pasar, Pak. Kita menemukan di market-market itu nuggetnya itu nugget chicken. Nugget ayam ya, kurang nugget ikan. Nah, kita bikin nugget ikan karena ini untuk untuk memberikan solusi kepada ibu-ibu agar anak-anak yang tidak makan ikan, tidak doyan makan ikan langsung, mereka bisa makan nugget. Nugget kita tapi nugget ikan. Kan anak-anak cuma suka makannya nugget, Pak. Tapi kalau mau dikasih ikan langsung mereka tidak mau kan. Nah, jadi kita bikin produknya itu dari nugget ikan tuna. Setelah itu ada yang lain lagi? Nah, alhamdulillah permintaan sudah mulai banyak, Pak. Ibu-ibu sudah mulai kewalahan. Jadi kita mau jualan besok itu kita harus buka PO dulu. Mau produksi besok kita harus PO dulu. Karena kan bahan baku juga kan kita harus menyiapkan bahan baku. Kita pengennya bahan baku itu adalah bahan baku premium yang ikan tuna baru masuk hari ini, besoknya kita olah. Dan itu digaransi oleh ibu dan timnya ya? Iya. Bahwa dia benar-benar. Iya, digaransi, Pak, karena kan rumah saya itu hanya 2 meter, Pak, sudah laut. Jadi karena saya juga supplier, jadi saya harus memastikan bahwa produk yang kami produksi itu harus benar-benar produk yang berkualitas, bahan ikan tunanya benar-benar yang kualitas ekspor punya, Pak. Sekali order itu bisa berapa banyak? Kemarin kami terakhir ada yang order kurang lebih 778 kemasan, Pak. 778 kemasan, per kemasannya per packnya itu 12 ribuan. 12 ribuan. Iya, jadi ibu-ibu dapat duit. Berapa banyak ibu yang bantu? 10 dengan saya. 10? Iya.
Setelah itu kita sudah habis nugget, kita sudah punya produk lagi bakso ikan. Bakso juga? Iya, bakso ikan tuna. Karena kan Milan kamu jualannya cuman ikan nugget terus, tidak ada olahan lain. Nah, kita buka lagi bakso ikan tuna. Terus cemilan-cemilan juga kita cemilannya ada panada tore. Isiannya abon tuna. Abon tuna. Iya. Itu sama stick juga. Stick juga. Iya, stick ikan tuna. Dan alhamdulillah Pak, pencapaiannya sampai hari ini ibu-ibu itu produknya sudah kemana-mana. Luar biasa, nanti kita cerita lagi. Iya. Banyak sekali varian produknya, kemana-mana kemana saja nanti. Iya, mau minum kopi poli dulu. Iya Pak. Kita masih minum kopi dengan Ibu Milan. Ya. Perempuan-perempuan di Tanjung Kramat akhirnya bisa memasarkan produknya itu jauh kemana-mana. Iya. Tadi, kata Ibu Milan. Paling jauhnya sampai ke Yaman Pak. Yaman, jadi Iya. bukan Jepang Singapura saja. Jepang Singapura itu hanya tuna fresh. Tuna fresh. Tuna loin fresh. Kalau yang produk ya, itu sudah sampai ke Yaman. Jauhnya sudah sampai ke Yaman. Bagaimana ke negara ceritanya? Yaman. Jadi saya ada satu komunitas ibu-ibu pengajian. Mil, dia punya anak kuliah di Yaman. Oke. Ya, jadi lagi pulang kampung, dia lagi mencari-cari referensi mau bawa oleh-oleh apa ya Yaman dari. ya, mau bawakan apa? Iya, orang mau ini bawa gitu? oleh-oleh apa ya dari Gorontalo yang mungkin itu yang mereka tidak akan rasakan di negara Yaman. Iya. Apa yang dibawa waktu itu ke Yaman? Jadi kemarin itu dia bawanya panada sama stick. Panada sama Iya. stick. Kenapa dia pilih itu? Karena kan kalau panada sama stick itu produk yang kering ya. Iya. Jadi bisa bertahan di suhu ruang berapa hari. Nah, kalau bakso sama nugget paling jauhnya ke Bali. Ke Bali. Ya. Luar Kita biasa. kirimnya ke Bali, ada yang order di sana dan alhamdulillah Pak di Bali kami juga. Nah, ibu-ibu ini mereka sudah sangat bersyukur bisa bergabung dengan kelompok kami karena ibu-ibu ini dulunya yang tidak pernah keluar kampung. Pada akhirnya bisa Keluar dari Tanjung Kramat? Iya, dari Tanjung Kramat minimal mereka bisa ikut pelatihannya di kota, bisa jalan-jalan ke mall. Mungkin kan setiap hari kan mereka tidak pernah menginjak tempat-tempat itu Pak. Mungkin ke kota cuma lewat-lewat, cuma naik motor lewat. Berapa banyak ibu-ibu di kelompok yang Anda bina? Ada 10 sama saya. 10. Iya, jadi 9 orang. Dan ada yang seumuran saya, ada yang sudah seumuran ibu saya. Luar biasa. Iya, jadi ada yang sekelas saya juga, ibu-ibu ini. Ada banyak pencapaian yang saya percaya sudah berhasil diraih oleh Ibu Milan dan timnya. Iya. Apa saja itu? Jadi kalau ibu-ibu ini alhamdulillah mereka sudah ada yang pernah ikut studi banding dengan saya ke Bali bulan Februari kemarin Pak. Studi banding, apa yang dipelajari di sana? Tentang pengolahan. Pengolahan? Iya, jadi kita studi bandingnya ke tempat Poklasar juga di Bali. Jadi di sana ada pengolahan bakso, pengolahan cemilan-cemilan, kami studi bandingnya ke sana Pak. Dan itu yang ada salah satu ibu yang ikut dengan saya sampai dia menangis-menangis. Bagaimana ceritanya? Dia kan tidak percaya bisa ikut dengan saya untuk studi banding ke Bali. Kami difasilitasi oleh MDPI, Masyarakat dan Perikanan Indonesia, semua biaya kami itu dibayar Pak. Sampai kami dapat uang jajan juga dari mereka. Dan satu hal yang sangat pengalaman yang begitu berharga untuk saya dan terutama ibu ini, ibu istri nelayan ini adalah dia katanya bisa naik pesawat. Untuk pertama kali? Pertama kali bisa naik pesawat. Jadi dia sampai cerita-cerita nangis ke saya. Dia bilang, ya Allah kalau saya ini tidak bergabung dengan, kalau kau tidak bikin kelompok ini, saya tidak bisa ikut naik pesawat sampai ke Bali. Saya anak saja ini yang kuliah belum
berkunjung, Ya. belum datang ke Bali. Apalagi alhamdulillah tante, insya Allah besok-besok nanti kita akan bergiliran lagi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan lagi di mana, bukan tante terus, nanti ada lagi. Jadi saya selalu memberikan kesempatan, peluang untuk ibu-ibu yang lain harus juga bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar. Jadi misalnya kalau ada kegiatan, kalau saya diundang bukan cuma saya, harus ada juga ibu 2 orang, 3 orang yang harus ikut merasakan, Pak. Kalau saya kan mungkin sudah biasa ya kalau bagi saya secara pribadi, tapi kalau untuk mereka itu pengalaman yang sangat berharga dan tidak akan terulang di kehidupan mereka. Dan itu yang menurut saya adalah salah satu gerakan perubahan yang sekecil yang bisa saya lakukan di kampung saya sendiri. Dan saya sangat bersyukur waktu pembagian pertama kemarin, Pak, saya sampaikan ke ibu-ibu kita mau pembagian hasil karena ini bukan sistem gaji, tapi ini sistem hasil. Ini bukan usaha owner yang punya saya, tapi ini usaha bersama. Jadi hasilnya itu kita bagi dan saya sampaikan ke mereka, ini hasil pertama harus dibelikan salah satu barang yang bisa berkesan, bisa mengenang. Bersembilan itu ya? Iya, bersembilan. Sampai ada ibu itu yang dia baru naik rumah baru. Tapi rumahnya baru belum diplester, belum di apa, Pak. Dan dia setiap hari saya selalu lihat kalau kita lagi bagi-bagi ikan, dia tidak mau ambil. Saya tanya, kenapa kau tidak mau ambil? Kan lumayan disimpan, dibawa ke rumah. Saya tidak punya kulkas. Oke, jadi kalau pas besok mau pembagian, kau harus beli kulkas. Saya temanin, Pak. Dia sampai menangis di hypermart, saya belinya di hypermart. Dia sampai menangis, dia lihat-lihat ini. Dia sampai belinya yang kulkas dua pintu. Tapi saya kasih tugas ke dia. Kau harus beli yang 2 pintu, tapi yang pintu di atas kau harus bisa bantu jualan produk. Jadi dititipin produk-produk itu. Saya ingin menggarisbawahi ternyata pencapaian itu tidak melulu soal sertifikat, tidak melulu soal penghargaan, tapi bagaimana kemudian kesan-kesan tadi yang dirasakan oleh ibu-ibu di kelompoknya Ibu Milan itu adalah pencapaian yang lebih dari sekedar sertifikat. Iya, Pak. Iya, dan alhamdulillah kami semuanya sudah ber-NIB, produk kami semua sudah ber-NIB, sudah punya PRT, sudah punya halal, dan sekarang kami lagi pelatihan untuk lagi pendampingan di BPOM. Biar produk kami ini bisa keluar negeri, Pak, bisa dapat sertifikat MD. Luar biasa. Jadi bukan cuma ikan saya yang bisa keluar negeri, tapi produknya ibu-ibu juga bisa keluar negeri. Nah, jalurnya ada lewat sertifikat MD yang dikeluarkan oleh Balai POM, dan itu sudah kita jalanin. Dengar-dengar ada juga sertifikat yang perlu diambil agar produknya ibu itu bisa ke Bali, tadi sudah cerita. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu apa tadi? Kalau sudah ke Bali CPIB. Ya, kalau saya itu CPIB-nya supplier, Pak, supplier ikan tuna. Jadi saya alhamdulillah sudah punya CPIB, cara penanganan ikan dengan baik. Kami di Tanjung itu ada kurang lebih 7 supplier, tapi cuma saya satu-satunya yang perempuan. Luar biasa. Dan saya satu-satunya ber-CPIB. Bu Milan sudah berbagi cerita kasih. luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua, termasuk juga teman kopi. Silakan dinikmati kopinya. Terima kasih. Terima kasih.